udah bosen ya, udah tambah males, tapi semakin semangat dan semakin kangen itu sekolah minggu. Ya, Kak Agnes ajak kalian berdiri, kita akan menuju Tuhan pada gerakan. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan berdoa ya. Gak usah ditirukan, cuma ayo Anda sikap doa yang baik, karena sahabat berdoa untuk kalian. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada di tempat ini, kami boleh mulai sekolah minggu ini, masih dengan sukacita yang sama berasal darimu. Kiranya Engkau pimpin kami, berkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami dengan baik. Berkati juga aktivitas kami ke depannya, sehingga apapun yang kami lakukan itu semua untuk mengenalmu saja. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, jangan dulu, karena kita akan melakukan pengujian lagi KASIH ya. Yuk, kita berdiri, kita bergerakkan dengan semangat. Kasih
yang berhadiah ya. Tapi yang mengumpulkan video, kalau yang mengumpulkan video ya jangan berharap dapat hadiah. Nah gimana Kak Agnes bisa menilainya kalau nggak ada videonya ya kan? Oke, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan kita. Untuk sementara dikumpulkan dulu, titip mama, papa, atau siapapun di rumah. Nanti kalau sudah ke gereja boleh diberikan kepada kakak-kakak kita. Kita akan puji Tuhan, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Mulaikan pagi-hari yang menerima ampuni. Berkati. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan orang tua kalian dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak kita. Kita akan mengambil setiap doa. Kita akan mengangkat satu pujian. Ku di tanganmu, di hatimu. Shalom. Senang sekali Kak Rini bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Kak Rini berharap hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Rini mau tanya nih, dari gambar ini mana yang menunjukkan kesedihan? Apa sih biasanya yang dilakukan ketika seseorang itu sedang bersedih? Ya, kebanyakan mereka akan menangis jika bersedih. Seperti cerita firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Buka telinga kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tuhan Yesus memiliki teman atau sahabat yang bernama Lazarus. Lazarus adalah saudara laki-laki
dari Maria dan Marta. Pada waktu itu, dari Betania, Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras. Tetapi Yesus tidak segera menemui mereka. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya berada. Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. 2 hari kemudian, Yesus berkata, "Kita harus kembali ke Yudea." Yesus juga berkata, "Lazarus, saudara kita sedang tidur sekarang, dan aku akan membangunkan dia dari tidurnya." Tetapi maksud Yesus adalah Lazarus sudah meninggal. Ketika mereka sampai di Betania, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari dan telah dibaringkan di dalam kuburnya. Maria dan Marta sangat sedih. Banyak orang datang untuk menghibur Maria dan Marta yang sedih karena kematian Lazarus. Marta yang mendengar bahwa Yesus datang segera menyambut Yesus. "Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Saudaramu akan bangkit dan hidup kembali. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Lalu Maria yang juga mendengar bahwa Yesus datang segera menemui Yesus. Dan tersungkur di kakinya, Maria berkata, "Tuhan, kalau saja Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Melihat mereka menangis, Yesus juga merasa sedih dan kemudian menangis. Orang-orang Yahudi berkata, "Yesus kan datang bukan orang. Kenapa Yesus tidak melakukan sesuatu agar Lazarus tidak mati?" kata mereka. Lalu dibawa Yesus di kubur Lazarus, sebuah gua dengan batu besar. Lalu Yesus menyuruh untuk mengangkat batu kubur itu. "Tuhan, Lazarus sudah mati 4 hari. Tubuhnya pasti sudah berbau," kata Marta. "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah," kata Yesus. Lalu adik-adik, ketika kubur batu itu dipindahkan, Tuhan Yesus lalu berdoa. Dan kemudian Yesus menyuruh Lazarus keluar. "Lazarus, keluarlah." Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Lazarus yang sudah mati keluar dalam keadaan kaki dan tangan yang masih terikat kain kafan. Wah, luar biasa ya. Hebat sekali Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, adik-adik, apa yang Maria dan Marta rasakan ketika saudara mereka meninggal? Ya, mereka pasti sangat sedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Sekarang, pernahkah adik-adik juga merasa sedih karena kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang kita kasihi? Pasti pernah ya. Mungkin adik-adik sedih kehilangan anggota keluarga, atau kehilangan saudara, atau mungkin kehilangan temannya adik-adik. Kak Rini juga pernah sedih karena kehilangan papanya Kak Rini. Adik-adik juga pasti merasa sedih seperti Maria dan Marta. Mungkin ada kalanya kita berpikir, "Tuhan, kenapa sih kok Tuhan kok ambil kakekku? Tuhan, kalau Tuhan tolong, pasti mereka nggak meninggal." Kadang-kadang ada pikiran seperti itu ya, seperti apa yang dikatakan Maria dan Marta. "Kalau saja Engkau ada di sini Tuhan, Lazarus nggak akan mati," kata mereka. Terkadang kita juga tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi adik-adik harus percaya, segala sesuatu yang terjadi mendatangkan
kemuliaan bagi Allah. Nah, seperti tadi, kalau Lazarus tidak mati, orang-orang di sana, orang-orang Yahudi tidak melihat Lazarus dibangkitkan. Mereka tidak melihat kuasa Tuhan. Tetapi karena Lazarus mati, Yesus bisa menunjukkan kuasanya untuk membangkitkan Lazarus. Dan itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Nah, sama seperti itu juga ya. Sekarang mungkin kita tidak mengerti, adik-adik tidak mengerti, tetapi nanti kita akan tahu bahwa apapun yang dirancangkan Tuhan untuk kita, untuk adik-adik, itu semua selalu akan mendatangkan kebaikan. Yuk coba adik-adik kita baca di Roma 8 ayat 28 yang A. Roma 8 ayat 28 yang A. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Lazarus mati, Yesus bisa membangkitkan Lazarus sehingga ia hidup kembali. Bagaimana dengan keadaan sekarang, adik-adik? Apa yang bisa kita lakukan jika ada keluargamu atau temanmu yang kehilangan orang yang mereka kasihi? Pasti mereka sedih ya? Ya, seperti yang Yesus lakukan. Yesus menangis bersama mereka. Yesus juga menghibur mereka. Nah, adik-adik bisa melakukan hal ini ya. Adik-adik bisa menghibur mereka yang sedih. Adik-adik juga bisa berdoa agar Tuhan memberi kekuatan, agar mereka bisa merelakan orang yang mereka kasihi, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Apapun yang kita alami hari ini, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk menerima kesedihan yang Tuhan berikan, dan percaya bahwa setiap kesedihan yang kami alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dapatkan hari ini. Kami boleh mengingatnya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan berkati kedua orang tua kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, sertai dan lindungi kami, tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang taat, semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini ada di ayat yang kita baca tadi, yaitu Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekian sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.